Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, berdiri sebuah terminal tua yang sudah beroperasi sejak zaman kolonial. Terminal itu memiliki 4 lorong keberangkatan. Lorong 1 untuk angkot, lorong 2 untuk bus antar kota, lorong 3 untuk bus malam, lorong 4 untuk kendaraan cadangan. Semua orang tahu itu, namun para sopir tua memiliki cerita yang berbeda. Mereka percaya ada satu lorong lagi, lorong kelima, lorong yang hanya muncul setelah jam 12 malam. Konon, siapapun yang naik kendaraan dari lorong itu akan sampai ke tempat tujuan dengan sangat cepat, bahkan terlalu cepat. Karena mereka sebenarnya tidak lagi berada di dunia yang sama. Raka, seorang mahasiswa tingkat akhir, mendengar cerita itu dari seorang sopir bus saat menunggu keberangkatan malam. "Takhayul, Pak," katanya sambil tertawa. Sopir tua itu hanya mengangguk. Semua yang hilang dari terminal ini juga bilang begitu. Raka tersenyum mengejek. Malam itu hujan turun deras. Bus yang ditunggunya mengalami kerusakan. Keberangkatan ditunda hingga dini hari. Terminal mulai sepi. Lampu-lampu redup. Suara hujan memukul atap seng seperti ribuan langkah kaki. Saat berjalan mencari kopi, Raka melihat sesuatu yang aneh. Di ujung terminal terdapat lorong yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah papan tua tergantung miring. Tulisan cat putihnya hampir pudar. Lorong 5. Perasaan tadi gak ada. Ia mengeluarkan ponsel dan memotret papan itu. Namun layar ponselnya hanya menampilkan gambar gelap, seolah lorong tersebut tidak terekam kamera. Rasa penasaran mengalahkan logika. Ia berjalan mendekat. Di ujung lorong terparkir sebuah bus tua berwarna abu-abu. Tidak ada logo perusahaan, tidak ada nomor trayek. Mesinnya hidup pelan, lampunya menyala redup. Seorang kondektur berdiri di pintu. "Wonosari?" tanya Raka. Pria itu mengangguk. "Naik saja." "Sampai jam berapa?" "Lebih cepat dari yang kamu kira." Jawaban itu membuat Raka merinding. Namun, karena mengira itu hanya bus tambahan, ia tetap naik. Di dalam bus hanya ada 7 penumpang. Semuanya diam. Tidak ada yang bermain ponsel. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya menatap ke depan. Bus mulai berjalan perlahan, lalu semakin cepat, sangat cepat. Di luar jendela, lampu-lampu kota berubah menjadi garis-garis panjang. Pepohonan tampak kabur. Langit menjadi gelap pekat, terlalu gelap. Bahkan bulan pun tidak terlihat. Raka melihat jam tangannya. Jam 12:17. Beberapa menit kemudian, ia melihat lagi. Masih jam 12:17. 15 menit berlalu. Jam itu tetap menunjukkan angka yang sama. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia mencoba membuka GPS, tapi tidak ada sinyal. Tidak ada peta, hanya layar kosong. Lalu sesuatu menarik perhatiannya. Bayangan para penumpang tercermin di kaca. Namun, jumlah bayangan tidak sama. Ada 8. Padahal penumpangnya hanya 7. Seseorang sedang duduk tepat di belakangnya. Perlahan, sangat perlahan, Raka menoleh. Kursi itu kosong, namun di kaca jendela, sosok itu masih terlihat. Duduk, diam, menatap dirinya. Bersambung ke episode berikutnya.